Bab 245, kamu kalah. Agam berjalan mendekati Gus Daro, lalu menempelkan telapak tangan kirinya di kening Gus Daro. Kesadaran Gus Daro menipis dan air mata mengalir dari kedua matanya, lalu dengan suara serak dia berujar. Aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Jawab Agam lembut. Kemudian, Agam memicingkan matanya dan bergumam. Penilaian hidup tingkat kedua. Seketika itu juga, telapak tangan Agam memancarkan 5 lingkaran cahaya, lalu 2 lingkaran cahaya emas pun terbentuk dan menembus badan Gus Daro. Cedera yang dialami Gus Daro sungguh pelik. Terlebih lagi dia baru saja dijadikan bahan permainan oleh Jordan sehingga tubuhnya makin tak berdaya. Cara terbaik untuk menyembuhkannya menggunakan penilaian tangan Yama. Jangan hanya berdiri di situ. Cepat sembuhkan dia. Aku kira dia memang sengaja mengulur waktu. Jadi, ketika Gus Daro mati, Agam bisa menggunakan kematian Gus Daro sebagai alasan untuk membatalkan taruhan yang dia buat dengan Jordan. Dengan adanya kita semua di sini, dia masih ingin menyangkalnya. Wah, berani-beraninya dia seperti itu. Semua orang memandang rendah kemampuan Agam. Mereka menganggap Agam hanya bisa berdiri terpaku tanpa berbuat apa-apa sembari menunggu kematian Gus Daro. Bahkan, Michelle menatap Agam dengan sorot mata mengejek. Jangan berani bilang bisa menyembuhkan kalau memang tidak mampu. Kamu, seorang pecundang yang hidupnya mendompleng orang lain, tak layak disejajarkan dengan Jordan dalam hal ilmu kedokteran. Jordan yang belajar ilmu kedokteran di sekte Angsa Putih di bawah naungan Master Zayan merupakan murid yang unggul. Sedangkan kamu, setelah membuka beberapa klinik kesehatan, kamu pikir kamu itu dokter ilahi. Kamu masih ingin menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Jordan. Mengapa? Apakah kamu pikir kamu adalah Yama? Bisakah kita mulai sekarang? Cibir Jordan. Kalau kamu terus-terusan berdiri di situ, lama-lama orang akan pergi. Setelah beberapa detik, Agam menarik tangannya, lalu dengan nada datar, dia berujar. Sudah selesai. Apa? Aku bilang aku sudah selesai. Gus Daro sudah sembuh? Sudah sembuh? Jordan tampak kebingungan. Tetapi, tak lama kemudian, dia tertawa terpingkal-pingkal. Ketika mendengar gelak tawa Jordan, yang lain pun ikut tertawa. Rupanya Agam betul-betul bodoh, ya? Atau dia mencoba membodohi orang lain? Berdiri di depan orang seraya menempelkan telapak tangannya selama 1 atau 2 menit, bisa menyembuhkan orang yang sekarat? Ah, itu hanya mimpi. Persis pada saat ini, Michelle sedikit merasa puas. Untungnya, dia mengungkapkan pendapatnya tepat waktu dan sudah memutuskan hubungan dengan Agam. Jika tidak, dia akan menanggung malu seumur hidupnya. Kalau kamu tidak berniat menjadi orang baik, apakah kamu juga harus bersikap bodoh? Sudahlah, akui saja kekalahanmu dan tunjukkan ikimu yang rendah itu. Cibir Jordan. Dasar tolol! Gerutu Agam sambil menggelengkan kepalanya. Tong kosong nyaring bunyinya. Saking kesalnya, Agam tak mau repot-repot untuk menjelaskan. Jordan tersenyum sinis dan sorot matanya memancarkan kekejaman. Lalu, dia berujar. Awalnya aku berniat mengampunimu, tetapi ternyata kamu sendiri yang cari mati, jadi jangan salahkan aku yang akan mempercepat kematianmu. Persis pada saat itu, Jordan memberikan isyarat melalui kedua tangannya, lalu tak lama kemudian, 4 orang preman pun berdiri. Mereka bertubuh jangkung dan aura bengis menyelimuti mereka hingga semua orang merasa seolah sesak napas. Keempat preman itu adalah pendekar bela diri kuno dan kekuatan mereka telah mencapai alam bumi tingkat 1. 4 preman yang telah mencapai alam bumi tingkat 1 sejatinya adalah para penjaga, dan hanya keluarga dari wilayah timur macam keluarga Effendi yang memiliki kekuatan seperti itu. Dengan tersenyum sadis seraya memicingkan mata, Jordan berujar. Kamu sudah kalah. Cepat jongkok dan menggonggong seperti anjing. Jangan sekali-sekali kamu berani berbuat curang hehehe. Yang semestinya menggonggong adalah kamu. Jawab Agam santai seraya mengarahkan pandangannya ke Gus Daro. Mata Gus Daro yang sebelumnya tampak sayu kembali fokus, dadanya lambat laun mulai terlihat bergerak naik turun, detak jantung dan napasnya mulai kembali normal. Tak lama kemudian, Gus Daro mengerjapkan mata seolah dia baru tersadar dari ambang kematian. Lalu dia melihat ke atas dan ke sekeliling, kemudian dengan polosnya dia berujar. Aku belum mati? Lalu dia berdiri, mencoba berjalan 2 langkah, kemudian melompat 2 kali. Sorot matanya memancarkan kegembiraan, lalu dia berteriak kegirangan. Aku sembuh! Aku sembuh! Kondisi kesehatannya yang telah lama hilang akhirnya kembali lagi hingga membuatnya tak berhenti tertawa. Semua orang yang ada di situ terkesima. Sudah bertahun-tahun Gus Daro menahan rasa sakitnya dan dia nyaris mati. Setiap hari kondisinya sangat kritis, tetapi sekarang dia sudah sembuh. Jordan sontak terperanjat, dan raut mukanya tampak sangat masam. Sebelumnya dia berkata kalau Gus Daro sudah tidak punya harapan lagi.
Namun, hanya selang beberapa menit, Agam berhasil menyembuhkannya. Bukankah ini menjadi tamparan keras di wajahnya? Begitu juga bagi Fajar, Laila, dan yang lain. Mereka sebenarnya menunggu kematian Gus Daro agar bisa menyerang Agam. Tetapi, yang terjadi Gus Daro selamat dan kembali sehat. Ketika mendengar tawa Gus Daro yang sangat bahagia, aku rasa kondisinya malah lebih sehat dari kebanyakan orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat melihat Gus Daro yang tiba-tiba selamat dan bahkan mampu melompat, Jordan kehilangan kesabarannya dan berteriak keras. Kenyataannya tepat di hadapanmu. Kamu telah kalah. Ujar Agam enteng seolah dia membicarakan hal yang biasa terjadi. Semua ini terjadi lebih cepat dari yang Agam perkirakan. Kalah? Jordan tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia sama sekali tidak dapat menerima. Kamu telah kalah. Ujar Agam enteng seolah dia membicarakan hal yang biasa terjadi. Semua ini terjadi lebih cepat dari yang Agam perkirakan. Kalah? Jordan tak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia sama sekali tidak dapat menerima kenyataan yang terjadi. Terlalu dini untuk memutuskan kalah atau menang. Aku rasa Gus Daro sama sekali belum sembuh. Dia hanya berhalusinasi. Iya, berhalusinasi. Aku tidak akan mengakui kekalahanku sampai aku memeriksanya lagi. Saat dia mengucapkan itu, Jordan berjalan ke depan hendak menarik Gus Daro. Dia akan melakukan sesuatu untuk membunuh Gus Daro. Orang yang sepatutnya kalah dalam pertaruhan ini adalah Agam. Tetapi, tanpa diduga Gus Daro mengibaskan tangannya seraya berkata tegas. Jordan, sebagai pasien, aku yang paling tahu tubuhku. Aku baik-baik saja sekarang. Sebelumnya, Gus Daro tidak akan berani berbicara seperti itu kepada Jordan. Namun, sekarang dia telah mendapatkan kehidupannya kembali dan melihat banyak sekali peristiwa. Dia tahu kalau Agamlah yang menyelamatkan dirinya. Sudah banyak dokter terkenal yang ternyata tidak mampu menyembuhkannya. Agam menggunakan cara yang tak dapat Gus Daro fahami, tetapi Agam berhasil memberikan kesempatan kedua baginya. Peristiwa ini cukup membuktikan bahwa keterampilan medis Agam telah mencapai tahap paling sempurna. Agam ternyata bukan orang biasa. Jika kamu berteman dengan Agam, kamu tidak perlu memedulikan orang macam Jordan. Gus Daro bahkan berhak menjadi kepala keluarga Jumari. Sedari awal dialah yang paling mumpuni dan selalu membuat keputusan-keputusan yang tepat. Wajah Jordan berubah pucat pasi. Ucapan Gus Daro terdengar sangat tajam. Faktanya Jordan kalah telak dari Agam. Karena kamu sudah kalah, sekarang waktunya kamu memenuhi taruhanmu. Cepat jongkok dan menggonggong seperti anjing. Agam terdiam selama beberapa detik, sebelum akhirnya, dia menirukan ucapan Jordan. Jangan lupa, menggonggong 3 kali. Suasana berubah canggung. Mungkinkah putra keluarga Effendi yang terhormat rela berjongkok dan menggonggong seperti anjing di depan publik? Itu sama saja bagi menegakkan benang basah. Lupakan saja, ini sekadar permainan. Ini hanya untuk senang-senang. Tidak ada gunanya dianggap serius. Ucap Lanaldi sembari tertawa mencoba menenangkan keadaan. Iya betul. Ini hanya permainan belaka, tidak perlu terlalu serius. Mari semuanya silakan minum. Beberapa orang ikut menimpali mencoba memprovokasi suasana. Gus Daro bahkan mengingatkan Agam. Agam, terimalah fakta yang terjadi. Kalau kamu terlalu memaksakan keadaan, keluarga Effendi pasti akan membalasnya. Aku tidak peduli. Dia sendiri yang mengatakan kalau siapapun yang kalah harus jongkok dan menggonggong seperti anjing. Lalu, kenapa dia tidak mau melakukannya? Agam sama sekali tidak memedulikan tatapan sengit dari banyak orang. Dia bahkan melanjutkan ucapannya. Tuan muda keluarga Effendi semestinya tidak mengingkari komitmen yang dibuatnya, kan? Semua orang mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah Agam. Agam si bodoh ini, tidak bisakah dia melihat bahwa semua orang memberikan dukungan kepada Jordan? Tidak peduli seberapa kuat latar belakangmu, mempermalukan Jordan sampai ke ujung dunia sama aja cari mati. Sebagai salah satu dari 4 keluarga bergengsi di wilayah timur, keluarga Effendi termasuk keluarga terpandang. Kondisi kesehatan Pak Kevin memang terus menurun dan pertikaian internal yang berlangsung bertahun-tahun membuat keluarga Effendi kelelahan. Meskipun keadaan keluarga Effendi carut-marut, mereka masih tetap berpengaruh. Selain itu, tidak ada kekuatan lain selain 3 keluarga tersisa yang mampu menandingi keluarga Effendi. Sedangkan kamu, sebagai seorang pecundang yang tidak memiliki latar belakang keluarga ternama, dan menolak menerima kenyataan yang terjadi, ingin melihat Jordan menggonggong seperti anjing? Kamu benar-benar cari mati ya? Bab 246, belajar menggonggong seperti anjing. Agam, cukup! Kamu sudah gila, ya? Kamu nggak tahu siapa Jordan itu? Dengan segala yang dia punya, jangankan menghancurkan seorang pecundang macam kamu, menjatuhkan keluarga Wijaya saja bisa dia lakukan hanya dengan menjentikan jari. Kalau kamu ingin mati, jangan menyeret keluarga Wijaya. Seandainya aku tahu betapa tololnya kamu,
aku tidak akan mengajakmu ke sini. Kamu sangat mengecewakanku. Michelle tampak sangat marah. Orang macam apa Agam itu? Berani-beraninya mempermalukan Jordan hanya karena kemampuan dan keberuntungan yang dia miliki. Meski Agam menang, dia malah bersikap agresif dan kekanak-kanakan. Orang macam dia, meski diberikan kesempatan, pasti dia akan menyia-nyiakannya. Bukankah itu yang selalu dia lakukan di sepanjang hidupnya? Agam, lebih baik kamu introspeksi diri. Ini hanyalah keberhasilan dari seorang pecundang. Tidak ada bedanya kamu menang atau kalah. Kalau kamu bersikeras soal menang atau kalah, itu artinya pola pikirmu terlalu sempit. Tetapi, aku tahu siapa yang mengubahmu menjadi orang yang sangat sensitif seperti ini. Layla mencibir Agam. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mencemooh Agam. Hei kamu, orang yang bermarga tamah. Kamu harus meminta maaf kepada saudaraku selagi masih ada waktu. Kalau tidak, dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Effendi, riwayatmu pasti akan tamat. Ucap Fajar. Lalu, dia pun menggoda Agam dengan berkata, kamu juga belum datang ke pesta pertunanganku dengan Citra. Jadi, kamu jangan cepat-cepat mati, ya. Jordan tersenyum mengejek dan raut mukanya tampak sangat angkuh. Aku bagian dari keluarga Effendi. Namaku Jordan Effendi Junior. Jika aku menang, kamu harus menggonggong seperti anjing. Tetapi, jika aku kalah, taruhannya dibatalkan. Semua orang memihakku. Jadi, jika aku menolak, kamu mau apa? Lalu dengan nada dingin, Agam menjawab. Sudah, cepat jongkok dan menggonggong seperti anjing. Tidak perlu banyak cakap. Mendengar perkataan Agam, semua orang mencemokohnya. Mereka merasa Agam gila. Apakah dia tidak bisa melihat situasi dengan pikiran jernih? Semua orang memberikan dukungan kepada Jordan, tetapi Agam malah bersikeras mempermalukannya karena Agam merasa dirinya punya cadangan 1000 nyawa. Jordan betul-betul naik pitam. Setelah mengucapkan itu semua, Agam bersikeras Jordan harus menggonggong meski sejatinya mustahil bisa terjadi. Orang ini harus mati. Aku, Jordan Effendi, menepati janjiku, dan aku tidak akan mengingkarinya. Tapi, ucap Jordan seraya memicingkan mata. Aku adalah bagian dari keluarga Effendi. Kevin Effendi adalah ayahku. Kalau aku menggonggong seperti anjing, itu artinya aku telah kalah. Lalu, mau ditaruh di mana muka keluarga Effendi? Kalau salah satu anggota keluarga Effendi dipermalukan, aku rasa kalian semua akan kena imbasnya. Jordan memamerkan nama besar keluarga Effendi, dan siapapun yang punya akal sehat, semestinya akan memilih jalan keluar terbaik dalam menyelesaikan masalah ini. Siapa itu keluarga Effendi? Apa gunanya menghormati keluarga Effendi? Tanya Agam lantang. Dalam sekejap, semua orang terdiam dan suasana menjadi sunyi senyap. Mereka memandang Agam dengan perasaan ngeri. Apakah orang ini sudah gila? Berani-beraninya Agam berbicara seperti itu mengenai keluarga Effendi. Apa dia mau cari mati? Citra terdiam 1000 bahasa. Akan tetapi, tindakan dan ucapan Agam menyentuh hatinya. Ketika Citra mendengar perkataan Agam, wajahnya berubah pucat pasi. Selesai sudah. Agam telah mempermalukan keluarga Effendi di depan umum. Itu artinya sama saja dengan menampar wajah mereka. Tuan Jordan, si pecundang ini telah menghina keluarga Effendi. Aku sudah tidak tahan lagi. Pecundang idiot macam dia tak pantas hidup di dunia ini. Aku mendukungmu untuk membunuhnya. Aku juga mendukung. Semua orang berteriak marah merasa dirinya benar. Aku tidak berniat untuk berselisih denganmu, tetapi kamu mempermalukan keluarga Effendi di umum. Sebagai anggota keluarga Effendi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Bentak Jordan dengan sorot mata berkilat tajam. Awalnya Jordan bimbang lantaran tidak punya alasan untuk menyulut perseteruan dengan Agam. Tetapi dia tidak menyangka Agam sendirilah yang berani bermain api dengannya. Patahkan tangan dan kakinya, lalu kirim ke keluarga Effendi dan serahkan kepada para tetua. Perintah Jordan seraya menggerakkan tangan memberikan isyarat kepada anak buahnya. Baik. Jawab keempat preman secara serempak. Suara mereka sangat keras hingga membuat jantung semua orang berdegup kencang. Keempat preman itu bertubuh besar dan terkesan bengis. Meski hanya berdiri di pinggir, rasanya seolah-olah ada sebongkah batu besar yang menekan bagian dada hingga membuat sulit bernapas. Tamatlah riwayat Agam. Semua orang mengira demikian. Mereka bahkan membayangkan darahnya bakal berceceran di lantai. Akan tetapi, di mata Agam, peristiwa ini tak ubahnya mainan anak kecil. Dia terlalu malas untuk bergerak. Persis saat keempat preman itu bergegas maju, Agam menggumamkan sesuatu, lalu berteriak dengan keras. Dalam sekejap, Agam mengeluarkan kekuatan ilahi dahsyat yang mampu menelan keempat preman itu bagai badai tsunami. Keempat preman dengan kekuatan alam bumi tingkat 1 sama sekali tidak menyadari apa yang sesungguhnya terjadi. Kesadaran mereka telah terkoyak. Mereka lalu dimasukkan ke dalam selongsong ketidaksadaran.
Tak seorang pun mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Aku melihat 4 orang preman mendekati Agam dengan sangat beringas, tetapi tiba-tiba langkah mereka berhenti, tubuh mereka menjadi kaku dan berdiri di tempat bagai pasak kayu. Peristiwa itu sungguh absurd. "Kenapa kalian jadi linglung? Tangkap dia!" hardik Jordan. "Jangan buang waktu. Tidak ada yang bisa membantumu," ujar Agam sambil tersenyum sinis. "Tetapi, kalau kamu tidak bisa melakukannya, aku bisa membantumu." Jordan lalu menjawab kelabakan. "Hei kamu, orang bermarga Tama, semestinya kamu harus merobek wajahmu sendiri. Aku peringatkan kamu ya, tetapi aku..." Plak. Sebelum Jordan menyelesaikan ucapannya, Agam sudah menampar satu sisi wajahnya terlebih dahulu. Tamparan ini membuat semua orang tercengang. Jordan menutupi sebagian wajahnya. Rasa tidak percaya terpancar dari kedua matanya. Dia lalu berkata, "Bahkan ibuku tidak pernah memukulku, tetapi beraninya kamu memukulku? Memang kenapa kalau aku menamparmu?" Jawab Agam seraya menampar sisi lain dari wajah Jordan. Tak hanya berhenti di sini. Agam juga menendang perut bagian bawah Jordan hingga membuat air liurnya muncrat, dan spontan Jordan berlutut sambil memegangi perutnya. Rasa sakit yang sedemikian parah nyaris membuatnya pingsan. Lalu dengan nada dingin, Agam berkata, "Menggonggong! Aku tak sudi!" teriak Jordan. Tanpa membuang waktu lagi, Agam mengangkat kaki Jordan, lalu memukul wajahnya hingga mematahkan hidungnya dan menanggalkan 2 gigi depan. "Menggonggong!" perintah Agam lagi. Jordan sungguh ketakutan. Akan tetapi, demi harga dirinya, dia menolak melakukan itu. Tanpa belas kasihan, Agam menarik kepala Jordan dan berseru, "Menggonggong!" Ini sudah ketiga kalinya Agam berseru. Agam sama sekali tidak menyembunyikan niatnya untuk membunuh Jordan. Jordan sungguh ketakutan. Aku berkata kepada Jordan, kalau dia tidak mau menggonggong maka Agam akan menghancurkan kepalanya. Ketakutan menyelimuti hati Jordan, dan dia sama sekali tidak bisa menenangkan diri. Jordan tak kuasa menahan rasa takutnya dan dia pun akhirnya menggonggong. Gu! 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 3 kali gonggongan. Awalnya, Jordan ingin menjebak Agam, tetapi ternyata dia sendiri yang terperangkap di dalamnya. Sungguh penghinaan bagi keluarga Effendi yang agung ketika martabatnya diinjak dan salah satu turunannya diharuskan menggonggong seperti anjing di muka umum. "Ini adalah hukuman dan pelajaran yang layak kamu terima karena kamu tidak punya kode etik medis," ujar Agam dingin. Agam bersikeras agar Jordan menggonggong seperti anjing bukan semata-mata demi balas dendam. Akan tetapi, ini demi kepentingan Gus Daro dan para pasien lain yang telah dijebak oleh Jordan. "Aku akan mengingat kejadian hari ini selamanya. Tunggu saja pembalasanku." Jordan sudah tidak punya harga diri untuk terus berada di situ. Dengan wajah memerah bagai udang rebus, dia bergegas bangkit dan buru-buru pergi seraya mengumpat. Dia tak punya nyali untuk tetap berada di situ. Acara hari ini diselenggarakan olehnya. Tetapi, dia malah dipaksa berlutut dan menggonggong seperti anjing. Peristiwa ini menjadi penghinaan besar bagi Jordan dan seluruh keluarga Effendi. Tak dapat dipungkiri, Jordan pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Agam juga tidak berlama-lama tinggal di acara itu. Dia melirik Citra, membalikan badan, dan segera melangkah pergi. Gus Daro juga langsung pergi tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Si pecundang Agam memang tak pernah berubah, selalu membuat masalah di mana-mana, dan telah menyinggung keluarga Effendi. Aku rasa dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari. Cibir Fajar. Ketika mendengar ucapan Fajar, Citra hanya mampu mengejapkan matanya yang indah. Lalu, dia membalikan badan dan segera pergi. Citra tahu betul bahwa dia tidak akan mampu mengubah keadaan jika mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya dengan memenangkan hak tambang emas, dia bisa melindungi Agam dari serangan balas dendam keluarga Effendi. Bab 247, kamu akan menyesal. Orang-orang kaya itu pun pergi. Michelle menatap punggung Agam dengan penuh hina dan benci. Setelah kembali ke rumah, aku harus bilang yang sebenarnya kepada kakek. Serta memberitahu kakek untuk memutuskan hubungan dengan Agam. Jika tidak, keluarga Wijaya akan dimanfaatkan. Aku pulang dulu, aku akan mencarimu besok. Ketika saatnya tiba, kamu harus memperkenalkan Yama kepadaku. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Michelle menoleh ke Lanardi. Lanardi, aku selalu melakukan apa yang aku katakan. Lanardi menepuk dadanya dan berjanji. Tetapi, kemudian dia merasa ragu. Tapi, masterku akhir-akhir ini sibuk. Lagi pula, tenggat waktu 1 minggu akan segera datang. Dia harus mempersiapkan duel antara Jarda. Aku takut ini akan memakan waktu yang lama, baru dia bisa menemuimu. Tidak apa-apa, aku tidak terburu-buru. Michelle melambaikan tangannya dengan buru-buru.
dia menanggapi Yama dengan sangat serius. Tidak hanya karena Yama yang kuat, tetapi juga karena dia masih muda. Michelle berpikir dalam hati. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada pria misterius dan kuat tersebut. Lanaldi menyipitkan matanya dan berkata, Michelle, aku masih mengetahui banyak hal tentang Yama. Ketika makan malam bersama besok, dan aku akan memberitahumu pelan-pelan. Oke. Michelle dengan senang hati setuju. Selama ada informasi tentang Yama, bahkan gosip tentang 8 trigram, dia sangat bersedia. Michelle dan Lanaldi mengobrol sepanjang jalan, lalu berpisah di persimpangan jalan. Michelle meminta pelayan untuk mengambil mobil, sedangkan dia menunggu di pinggir jalan. Sebuah mobil Bugatti Veyron berhenti di depannya. Kaca mobil itu turun dan menampakkan setengah wajah Alex. Kenapa kamu tidak pergi? Ada apa? Ini malam yang panjang. Apakah tidak ada yang mengajakmu berkencan? Tanya Michelle. Alex mengurungkan senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Michelle, menurutmu sudah berapa lama kita saling kenal? Kenapa membicarakan hal ini? Michelle bertanya dengan bingung. Kamu jawab dulu. Sudah berapa lama kita saling kenal? Alex berkata dengan keras. Michelle terkejut dengan nada suara Alex. Dia mengesampingkan lelucon itu dan memikirkannya dengan hati-hati. Sudah hampir 20 tahun. Lagi pula, orang tua kita sudah kenal sejak lama. Aku juga sudah lama mengenalmu. Kesan terlamaku adalah ketika aku mengenalmu. Kamu masih memakai celana anak-anak. Ya, 20 tahun. Alex duduk di kursi dan menghela napas. Kamu kenapa hari ini? Aku merasa kamu sangat aneh. Tanya Michelle. Alex melirik dan berkata dengan serius. Michelle, aku seharusnya tidak ikut campur urusanmu. Tetapi karena kita lebih dari 20 tahun sudah saling mengenal, dengan tulus aku mengingatkanmu untuk segera meminta maaf kepada Agam. Mungkin masih belum terlambat. Meminta maaf padanya? Alex, apakah kamu bodoh? Kamu telah melihat apa yang dia lakukan. Orang bodoh yang tidak menggunakan otaknya ketika melakukan sesuatu, kenapa harus meminta maaf padanya? Michelle berkata dengan menghina. Aku sudah bilang apa yang perlu aku katakan. Untuk sisanya kamu bisa memutuskannya sendiri. Alex menghela napas secara diam-diam. Dia hanya bisa berharap Michelle berhenti melakukannya. Jika tidak, begitu dia menginjak-injak garis bawah Agam, dia tidak dapat menanggung konsekuensinya. Tapi, sebagai teman lama lebih dari 20 tahun, aku ingin mengingatkan kamu satu hal lagi. Kamu tidak boleh memprovokasi Agam. Kalau tidak, kamu akan menyesalinya. Setelah selesai bilang hal itu, Alex mengendarai mobilnya pergi. Menyesal? Orang bodoh dan sombong, apa yang perlu disesali? Michelle mengabaikannya, dia pikir Alex sedang mempermasalahkan hal itu. Michelle mengambil mobilnya dan segera bergegas pulang. Halaman rumah kakek Wijaya terang benderang. Dia sedang berbicara dengan hartawan. Wajahnya penuh dengan senyuman. Setelah membicarakan sesuatu yang penting, hartawan tidak bisa menahan tawa dan bertanya. Ayah, apa yang membuatmu begitu bahagia? Bisakah kamu membaginya dengan putramu? Kamu akan tahu ketika Michelle kembali. Kakek Wijaya sengaja menundanya. Secara tidak terduga. Setelah kakek Wijaya selesai berbicara, terdengar suara Michelle dari halaman. Kakek, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Michelle mendorong pintu dan bergegas masuk dengan semangat. Hartawan menegur. Berteriak-teriak di malam hari, sopan santun dari mana itu? Gadis lain yang sama gilanya denganmu, dia juga paham sopan santun. Michelle menundukkan kepalanya dan memandang kakek Wijaya meminta bantuan. Kakek Wijaya tersenyum dengan penuh kasih dan berkata, kita semua adalah keluarga, jadi tidak ada aturan. Ayah, kamu terlalu memanjakan gadis ini. Hartawan berkata tak berdaya. Kalau aku tidak memanjakan cucuku sendiri, apakah aku memanjakan cucu perempuan orang lain? Kakek Wijaya meniup janggutnya dan melotot. Lalu dia tersenyum pada Michelle. Baru saja ayahmu bertanya padaku apa yang membuatku bahagia. Dan kebetulan kamu kembali. Ayo, katakan padaku, bagaimana pembicaraanmu dengan pemuda yang bernama Agam itu? Sudah sejauh mana perkembangan kalian? Michelle membantah dan berkata, Kakek, apa yang Anda bicarakan? Aku tidak pernah menyukainya. Anda bersikeras supaya aku berkencan dengannya. Kuberitahu, saat jamuan makan hari ini, Agam terlalu sombong. Pertama-tama dia menyinggung keluarga Anderson. Setelah itu, Jordan diminta untuk jongkok dan menggonggong seperti orang yang hina. Dia memprovokasi semua orang yang dia bisa dan orang yang tidak dia bisa memprovokasi. Apa? Sebelum kakek Wijaya berbicara, hartawan berteriak dengan keras. Agam meminta Jordan untuk berjongkok dan menggonggong seperti orang yang hina? Dia gila! Jordan adalah putra kesayangan Kevin. Ada desas-desus bahwa Jordan telah ditunjuk sebagai kepala keluarga Effendi berikutnya.
Terlepas dari status atau masa depan, semuanya tak terbatas. Sudah terlambat bagi orang sepertinya untuk menyanjung. Agam benar-benar membuat orang menggonggong seperti orang yang hina. Apa dia pikir dia berumur panjang? Michelle melihat ekspresi ayahnya, dia merasa lebih percaya diri. Dia orang gila. Kita semua sudah merendah. Dia bersikeras membiarkan Jordan berjongkok dan menggonggong seperti orang yang hina sesuai dengan kontrak taruhan. Kalau seperti ini, bukankah dia akan sepenuhnya berbalik melawan keluarga Effendi? Di seluruh wilayah timur, melawan keluarga Effendi berarti hidupnya akan jauh lebih buruk daripada kematian. Kurasa Agam ini tidak akan berumur panjang. Michelle merasa senang dan bahkan merasa agak bangga. Atau penilaiannya sendiri benar. Agam hanyalah seseorang yang sangat sombong. Dia sama sekali tidak layak untuk menjadi pacarnya. Baru-baru ini, kami makin dekat dengan Agam. Kalau kami tidak membuat pengumuman tepat waktu, kami mungkin terlibat. Hartawan tampak bersungguh-sungguh. Dia kembali melihat ke arah kakek Wijaya dan berkata, "Ayah, bagaimana menurut Anda tentang masalah ini?" Kakek Wijaya sama sekali tidak peduli dengan Agam yang memprovokasi Jordan. Jordan siapa? Dia bilang itu adalah Kevin, berarti menyanjungnya. Jika bukan karena reputasi keluarga Effendi, dia bukanlah apa-apa. Membahas tentang kemampuan tiap orang, Agam 10.000 kali lipat melebihinya. Jika membicarakan tentang kekuasaan, Agam dan keluarga Suwandi punya hubungan yang baik. Ada keluarga Baskara, keluarga Haris, grup investasi abadi, grup 5 Danau, Dennis, keluarga Wirawan dan dukungan penuh tuan tanah lokal lainnya, lalu apa arti keluarga Viander? Oleh karena itu, di mata kakek Wijaya, penghinaan Agam kepada Jordan hanyalah sebuah adegan klasik. Kalaupun dia mendengar bahwa Agam telah membunuh Jordan, dia tidak akan terlalu terkejut. "Mengapa kamu kembali ketika hal seperti ini terjadi?" tanya kakek Wijaya dengan suara berat. "Tentu saja aku kembali. Kalau tidak, aku tidak akan tahu apakah itu melibatkanku." Michelle tertawa dan berkata, "Kakek, bukankah aku sangat pintar? Kali ini aku memberikan kontribusi besar. Kamu harus memberikanku hadiah yang bagus." "Bajingan!" Kakek Wijaya langsung merasa geram. Suaranya sangat keras sehingga membuat telinga orang sakit. Bab 248, meminta maaf pada Agam. "Kakek." Michelle menatap mata kakek Wijaya yang dipenuhi amarah itu. Alis putihnya berkerut, wajahnya terlihat marah. Michelle langsung membatu. Dia belum pernah melihat kakek begitu marah. "Jangan panggil aku kakek, aku tidak punya cucu sebodoh kamu." Kakek Wijaya sangat marah sehingga dia bilang segala macam hal yang kejam. "Bagaimana aku memberitahumu akhir-akhir ini? Aku sudah menekankan 10 kali 100 kali bahwa kita harus menemukan cara untuk berteman dengan Agam. Selama kita bisa memenangkannya, keluarga Wijaya kita pasti akan lepas lekamus. Apa yang aku katakan? Masuk di telinga kiri dan keluar telinga kanan. Kemarin aku baru saja menceramahimu, dan hari ini kamu melakukan kesalahan lagi. Lalu kenapa jika Agam memprovokasi Jordan? Ketika terjadi hal semacam ini, kamu harus berdiri teguh di sisi Agam dan menggunakan upaya terbaikmu untuk mendukungnya. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tidak hanya meninggalkannya, tetapi kamu juga bermusuhan dengannya. Kamu membuatku kesal." Kakek Wijaya menjadi pucat karena marah. "Ayah, Anda jangan terlalu emosi, tenanglah." Hartawan buru-buru memapahnya, menepuk punggung kakek Wijaya dengan lembut, dan menatap Michelle. Michelle tetap dalam posisinya dan tidak kemari. Hartawan tidak punya pilihan selain berkata, "Ayah, tidak ada yang salah kalau Michelle tidak mempertimbangkannya. Aku bahkan berpikir dia melakukan hal yang benar. Tolong Anda pikirkan, Jordan telah kehilangan martabat sebesar itu. Bu Santi pasti tidak akan membiarkan hal itu. Wanita ini sangat kuat, Agam mungkin tidak bisa menanggung balasannya. Balas dendam? Kalau wanita itu berani membalas dendam, dia pasti yang akan mati." Kakek Wijaya mendengus dingin. Matanya tertuju pada Michelle dan berkata, "Minta maaf kepada Agam segera. Tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus membuatnya memaafkan kamu. Kalau tidak, kamu jangan pernah berpikir untuk masuk ke gerbang keluarga Wijaya lagi." Michelle awalnya merasa sedih. Tetapi ketika dia mendengar ini, emosinya langsung meledak. Dia mengepalkan tangannya dan berkata dengan keras, "Kakek, apakah kamu benar-benar tidak waras? Orang itu tidak hanya tidak punya latar belakang, tetapi dia juga pernah menjadi menantu matri lokal. Aku tidak akan pernah meminta maaf kepada pria orang tidak berguna seperti itu." Mata kakek Wijaya menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Jari-jarinya gemetar karena marah. Apakah kamu tidak menyukainya sebagai menantu matri lokal? Apa kamu bilang itu di depannya?" "Aku bilang. Semua orang bilang begitu, bukan?" teriak Michelle. Plak. Sebuah tamparan keras menjadi tanggapannya. Setelah kakek Wijaya mengipasi dia, matanya memanas dan dia berkata,
Apa kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Apa kamu mencoba menyeret keluarga Wijaya kita ke dalam jurang? Hartawan membuka mulutnya dengan terkejut. Pada hari kerja, lelaki tua itu paling mencintai Michelle. Dia enggan memarahinya, apalagi memukulinya, dan memperlakukannya seperti seorang putri kecil. Tapi kali ini kakek Wijaya kehilangan akal sehatnya dan menampar Michelle dengan keras. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia. Michelle menutupi wajahnya dengan air mata yang mengalir. Menangis? Tahukah kamu bahwa apa yang kamu lakukan hari ini akan membuat ratusan anggota keluarga Wijaya menangis bersama kamu dalam waktu singkat? Kakek Wijaya sangat emosi sehingga suaranya serak karena berteriak. Aku tidak akan pernah meminta maaf padanya. Michelle berkata dengan keras kepala. Dia berbalik dan berlari keluar ruangan sambil menutupi wajahnya. Kalau kamu keluar, jangan kembali! Teriak kakek Wijaya dengan marah. Lampu-lampu di halaman keluarga Wijaya yang lain pun langsung padam. Anggota klan bersembunyi di dalam rumah dan gemetar. Mereka belum pernah melihat kakek Wijaya begitu marah sebelumnya. Dia marah biasanya karena orang luar. Hartawan hendak bilang sesuatu, tetapi kakek Wijaya memelototinya. Dan kamu, putrimu membuat kekacauan besar. Bukankah kamu harus bertanggung jawab sebagai seorang ayah? Kalau kamu tidak memanjakannya sejak kecil, mana mungkin dia akan menyebabkan bencana sebesar itu? Anda yang telah memanjakannya. Gumam hartawan pelan. Begitu dia selesai berbicara, dia mendapat tendangan di bagian pantat dan dia diusir. Setelah itu, kakek Wijaya bersuara. Kamu juga pergi. Kalau kamu tidak memperbaiki hubungan dengan Agam, aku akan melepaskan identitasmu sebagai kepala keluarga. Hartawan jatuh ke tanah. Dia bangkit dan membersihkan tanah dari tubuhnya. Tentang perkataan kakek Wijaya, kalaupun dia punya 10 nyali, dia tidak berani untuk tidak mendengarkannya. Keluarga Effendi. Perumahan. Bu Santi tinggal di dalam. Mengapa orang yang hina itu mempermalukan putraku yang berharga? Putraku yang berharga, aku bahkan tidak rela memukulnya. Atas dasar apa dia memukuli putraku? Bu Santi melepaskan citra seorang wanita bangsawannya. Dia membuang semua kaligrafi dan lukisan antik di aula seperti orang gila. Beberapa pelayan berdiri di ruang tamu, gemetar dengan kepala tertunduk. Porselen biru dan putih senilai 100 miliar hancur berkeping-keping, dan puing-puing yang berterbangan melukai wajah pelayan itu. Pembantu itu menjerit kesakitan. Bu Santi berhenti, dan perlahan berbalik untuk melihat. Wajah pelayan langsung memucat, dan dia berdiri di sana dengan gemetar. Oh, aku tidak sengaja menyakitimu. Maafkan aku. Bu Santi merasa bersalah berjalan mendekat. Pelayan itu buru-buru berkata. Tidak, Bu Santi. Tolong Anda jangan berkata seperti itu. Aku tidak merasa sakit, sama sekali tidak sakit. Tidak sakit. Bu Santi tersenyum dan mengambil sepotong puing. Dia meraih kepala pelayan, memotong wajahnya dengan keras. Dia berkata dengan wajah muram. Apa maksudnya tidak sakit? Kau berisik sekali, anakku sedang istirahat. Apa kamu berani bertanggung jawab? Ah! Pekik pelayan itu. Wajahnya tergores. Dan darah segar mengalir keluar. Tak lama wajah pelayan itu berlumuran darah. Tidak 3 sentimeter pun. Dia terlihat sangat mengerikan. Para pelayan lainnya berlumuran keringat dingin dan mereka semua menundukkan kepala. Mereka tidak berani bernapas karena takut akan menjadi yang berikutnya. Bu, singkirkan orang-orang di sini. Ada yang ingin kuberitahukan padamu. Jordan turun dari lantai atas. Bu Santi mengubah tatapannya menjadi lembut dan berkata kepada pelayan lainnya. Wajah adalah hal terpenting bagi seorang gadis. Turunkan dia agar cepat sembuh. Jika tidak tahu yang sebenarnya, orang lain benar-benar mengira Bu Santi adalah wanita yang baik dan lembut. Para pelayan tidak berani menunda, dan buru-buru membawa pergi pelayan itu. Bu Santi memandang Jordan sambil tersenyum dan berkata, Jangan disimpan sendirian. Kalau kamu punya ide, katakan pada ibu. Ibu pasti akan mendukungmu dan memenuhinya. Bu, aku ingin balas dendam. Jordan berkata dengan garang. Aku tidak bisa menerima hal ini. Aku harus membuatnya membayar harga terberat. Jangan khawatir, ibu pasti akan menemukan seseorang untuk membalaskan dendammu. Kata Bu Santi tanpa berpikir. Bu, kamu tidak bisa mencari orang lain. Orang itu punya kekuatan. Kalau kamu ingin menemukannya, kamu dapat mencari aula bayangan. Mata Jordan berkilat tajam. Aula bayangan? Bu Santi kehilangan suaranya. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, dan menarik Jordan ke dalam ruangan kecil. Suaranya bergetar. Jordan, apakah kamu gila? Aula bayangan milik rahasia keluarga Effendi. Hanya kepala keluarga yang berhak untuk mengendalikan mereka. Aula bayangan tidak mengenali orang. Selama kamu mendapatkan token bayangan,
kamu dapat mengendalikan mereka. Kamu ingin mencuri tokennya? Ekspresi Bu Santi berubah drastis. Bisa dibilang begitu. Kamu gila! Begitu kita ketahuan, itu sama saja dengan tertangkap oleh orang lain. Ini sangat tidak menguntungkan bagimu ketika kamu mencalonkan diri sebagai posisi kepala keluarga. Aku akan membicarakan hal semacam ini nanti. Aku hanya ingin balas dendam sekarang. Jordan menggertakkan giginya. Dia lahir dari keluarga bangsawan dan dia sangat bangga. Tapi malah dipermalukan oleh orang lain. Ini sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Bab 249, pengaruh luar biasa. Meskipun aku sangat mencintaimu, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan kesalahan. Bu Santi sangat tegas. Mencuri token? Begitu seseorang mengetahuinya, status mereka akan dicabut, dan mereka akan dikenai hukum keluarga. Dipukuli sampai mati. Bu Santi punya harapan yang tinggi terhadap Jordan. Dia tidak ingin putranya terlibat dalam masalah ini. Bu, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan membalaskan dendamku. Mengapa kamu menarik kembali para kata-katamu? Jordan bertanya sambil menatap datar ibunya. Ini, nak, balas dendam memang harus dibalaskan. Tapi kita bisa menggunakan cara lain. Apa ada cara lain? Agam punya saudara perempuan bernama Kirana. 2 hari yang lalu, dia mencari pekerjaan. Setelah aku mengetahui hal ini, aku diam-diam mengatur seseorang untuk mempekerjakannya di sebuah perusahaan. Dia ada di genggaman kita. Kalau kamu ingin membalas dendam pada Agam, kamu hanya perlu membalasnya ke kakak perempuannya. Jordan menyipitkan matanya dan berkata, aku mendengar bahwa saudara perempuannya cukup cantik. Mengapa kamu tidak meminta beberapa orang untuk meniduri saudara perempuannya? Membuat video dan mengirimkannya ke Agam. Dia pasti akan menjadi gila. Ketika aku memikirkan hal itu, aku langsung merasa jauh lebih baik. Kalau begitu, lakukan saja seperti itu. Aku akan mengaturnya saat dia pergi bekerja besok. Agam kembali ke villa. Lampu di ruang kerja di lantai 2 masih menyala. Pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Dia melihat kakak perempuannya yang sedang bekerja. Agam mendorong pintu dan masuk, datang ke belakang dan berkata, kakak, apakah kamu sedang mencari pekerjaan? Astaga, kamu mengagetkanku. Kenapa kamu berjalan tanpa suara? Kakak perempuannya menatap Agam dengan tatapan kosong. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Aku telah sakit selama setahun. Aku pikir akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Aku tidak menyangka bahwa sebuah perusahaan menerima resumeku. Dan aku mengatur agar aku segera bergabung dengan pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Bagaimana kalau tidak usah melakukannya? Kakak di rumah menyirami bunga dan berbelanja di rumah, bukankah sangat baik? Agam tidak ingin kakaknya kelelahan. Selain itu, tubuh kakaknya juga belum pulih sepenuhnya. Semangat hidup yang hilang masih belum kembali. Hanya tersisa setengah tahun, kakaknya mungkin tidak bisa melewatinya. Dia tidak ingin saudara perempuannya menyia-nyiakan waktunya di tempat kerja. Tunggu ketika kamu dan Citra menikah. Walaupun kalian tidak mengatakannya, keluarga Citra akan tetap mengatakannya. Mereka berpikir bahwa kamu mengurusi orang yang menganggur, yang akan membawa masalah bagi kamu dan Citra. Kakak perempuannya masih begitu pengertian. Agam merasa tidak berdaya dan tertekan. Jangan meremehkan aku. Pekerjaan yang aku cari punya gaji bulanan 16 juta, dan gaji setahun adalah 200 juta. Kata kakaknya dengan bangga. Setinggi itu? Bahkan Agam agak terkejut. Kota primadona hanyalah kota lapis ketiga dan keempat. Gaji umumnya sekitar 8 juta, 16 juta. Ini merupakan gaji sangat tinggi untuk seorang pasien yang telah sakit selama setahun. Secara logika, tidak ada yang akan menawarkan gaji setinggi itu. Mungkinkah Norman dan yang lainnya mengaturnya? Agam memikirkannya dengan hati-hati dan merasa bahwa itu sangat mungkin. Kalau tidak rasional perusahaan itu untuk menawarkan gaji setinggi itu. Tunggu sampai subuh besok, baru menanyakan detailnya. Agam menganggap masalahnya tidak serius, jadi dia tidak langsung bertanya. Saat hendak tidur, hartawan menelpon. Agam, kamu belum tidur? Hartawan bertanya sambil tersenyum. Kepala keluarga Wijaya, ada apa? Agam bertanya langsung. Dia tidak punya kesan yang baik tentang hartawan. Selain masalah Michelle, dia tidak ada mood untuk mengobrol lagi. Kudengar kamu dan Michelle bertengkar. Hei, aku yang harus disalahkan atas kejadian ini. Aku memanjakan gadis itu dan menyebabkan banyak masalah untukmu. Kuharap kamu bisa memaafkannya. Kalau kepala keluarga Wijaya hanya membahas masalah ini, maka itu tidak perlu. Agam berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak menyimpan dendam terhadap Michelle, jadi bagaimana aku memaafkannya? Itu baru benar. Anak muda mana yang tidak membuat kesalahan, segera diperbaiki maka itu sudah cukup. Hartawan terkekeh. Ia berharap Agam menyelamatkan martabatnya dan berkata, apakah kamu punya informasi kontak pria tua itu?
hubungi kakek itu dan katakan bahwa kamu telah memaafkan Michelle. Itu saja, sudah cukup. Hartawan memasang postur tubuh seorang tetua. Dia memerintahkan Agam. Nadanya terdengar sangat tidak nyaman. Kepala keluarga Wijaya, apakah kamu melakukan suatu kesalahan? Agam mencibir dan berkata, aku tidak menyimpan dendam terhadap Michelle. Aku hanya berpikir bahwa dia tidak perlu membuatku menyimpan dendam. Bukan berarti aku ramah padanya. Selain itu, aku memanggil kamu kepala keluarga Wijaya sebagai bentuk sopan santun. Itu tidak berarti bahwa kamu punya banyak kekuasaan. Jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku. Jika kamu berbicara tentang berbagai hal, kamu dapat membicarakannya dengan baik. Tapi hartawan memasang postur tubuh seorang tetua dan memandang rendah Agam sejak awal. Karena hartawan tidak tahu malu, mengapa dia harus memberinya kesempatan? Adik Agam, tepat setelah aku memujimu, kamu mengungkapkan sifat aslimu. Kamu terlalu mengecewakanku. Hartawan berkata dengan suara yang dalam. Aku akan bilang yang sebenarnya. Kalau ayahku tidak memintaku untuk datang kepadamu, aku tidak akan pernah kamu menelponmu. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Dengan kondisi kamu saat ini, itu jauh dari cukup untuk menjadi menantu hartawan. Tetapi lelaki tua itu menyukai kamu, yang mana dapat memberi kamu banyak poin. Kalau kamu sedikit saja lebih dewasa, aku menyarankan kamu sebaiknya kamu memanfaatkan keadaan untuk melakukan sesuatu. Atau jangan salahkan aku karena merobek wajahmu. Kalau tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu akan merobek wajahmu. Kepala keluarga Wijaya sangat mengesankan. Agam tersenyum dingin dan berkata, demi Kak Jamal, aku tidak akan berdebat denganmu. Agam juga tidak mau membuang waktu. Setelah bilang itu, dia menutup telepon. Hartawan mengangkat telepon dan setelah mendengarkan suara bip, wajahnya berubah. Beraninya seorang junior yang lebih muda menutup teleponnya. Ini benar-benar keterlaluan. Hartawan mengepalkan tangannya, nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Tak heran, keluarga Effendi telah mulai membalas dendam pada Agam. Walaupun dia tidak melakukannya sendiri, Agam tidak akan hidup lama. Ketika memikirkan hal ini, suasana hati hartawan merasa jauh lebih baik. Anak muda yang bodoh, kenyataan akan mengajarimu apa itu keputusasaan. Di dalam mansion Gunung Makan, ratusan murid berlutut di pintu masuk gua, wajah mereka penuh kesalehan dan rasa hormat. Jarda berada di dalam pengasingan. Menurut rumor yang beredar, itu akan segera dipublikasikan. Dengan tangan di belakang, Tetua Husnu berdiri di pintu masuk gua dengan kekhawatiran di matanya. Napas wakil kepala sia-sia, dan sepertinya terobosannya tidak berjalan dengan baik. Berhasil itu bagus. Kalau gagal, aku khawatir wakil kepala pasti akan mati di alam bumi tingkat 7. Apakah wakil pemimpin berhasil atau tidak? Ini terkait dengan reputasi sekte Tinju Selatan. Aku harus menggunakan semua kekuatan aku untuk membantu wakil pemimpin. Tetua Husnu berpikir dalam hati. Dia merasa aura di dalam gua menjadi tidak pasti, dan wajahnya berubah menjadi tidak enak dipandang. Tidak boleh. Gagal lagi. Tanpa ragu-ragu, Tetua Husnu menoleh dan berteriak pada 100 murid. Kalian adalah murid elite yang dibina oleh sekolah sekte Tinju Selatan dengan usaha keras. Hari ini, apakah Pak Jamal dapat menerobos ke peringkat ke-8 sepenuhnya bergantung pada kalian? Demi kehormatan sekte Tinju Selatan, dia pantas mati. Demi kehormatan sekte Tinju Selatan, dia pantas mati. Demi kehormatan sekte Tinju Selatan, dia pantas mati. Ratusan murid dipukul dengan darah ayam. Mereka menggigit ujung lidah mereka dan memuntahkan darah. Kedua tangan membentuk mantra segel dan merapalkan mantra. Darah berkumpul dan terkondensasi di tanah seolah diberkahi dengan kehidupan, membentuk jajaran sihir berwarna merah. Jajaran sihir menguras vitalitas dan energi orang-orang. Dan itu membentuk bola cahaya. Sepertinya ada daya tarik di dalam gua, dan semua bola cahaya diserapnya. Ratusan murid semuanya menjadi sangat kurus, dan hanya tersisa setengah napas. Mereka tidak punya sedikit pun penyesalan, tetapi mata mereka penuh dengan antusiasme. Orang yang di dalam gua akhirnya akan pergi. Bab 250, kesempatan terakhir. Kekuatan agung dilepaskan dari gua, menggulung semburan medan energi, mengalir ke segala arah. Setengah dari gunung itu hancur berkeping-keping oleh medan energi yang tebal, begitu pula para murid. Tetua Husnu telah menduganya sejak lama. Dia mundur ratusan meter sebelumnya untuk menghindari efeknya. Di antara pecahan bebatuan pegunungan, Jarda duduk bersila di udara. Energi tebal keluar dari tubuhnya, sehingga apapun yang dekat dengannya hancur seketika. Berhasil! Tetua Husnu sangat bersemangat. Segera secara impulsif berdiri di depannya, berlutut dan berkata, "Selamat kepada wakil kepala, menembus tahap alam bumi. Bangun!" Jarda tampak terpisah. Dia mengangkat telapak tangannya dan menamparnya di udara. Dalam sekejap,
Sebuah batu besar yang jaraknya lebih dari 10 meter diledakkan menjadi tahu dalam sekejap. Dikatakan bahwa pada tahap alam bumi, semakin lama akan semakin tinggi. Sekarang kalau aku menghadapi alam bumi tingkat 7, aku bisa mengalahkannya dalam waktu kurang dari 10 putaran. Kata Jarda dengan narsis. Dia sangat menikmati perasaan mendominasi segalanya. Wakil pemimpin telah naik takhta dari peringkat ke-8 alam bumi. Aku pikir ada sedikit lawan di seluruh wilayah timur. Bukan masalah untuk menjemput Agam dari wilayah. Tetua Husnu memuji. Agam, kalau kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Sekarang dia ada di depanku. Dia pasti tidak berbeda dengan cecungu kecil. Dia bisa dihancurkan sampai mati dengan menjentikan jari. Jarda berkata dengan percaya diri. Setelah jeda, Jarda bertanya. Berapa lama sampai waktu yang ditentukan? Sekarang sudah lewat tengah malam. Besok adalah waktu untuk pertempuran. Besok? Apa dia masih di wilayah timur? Sekarang masih. Apa maksudnya? Berita tentang Anda akan segera dipublikasikan. Ketika dia mendengar bahwa Anda telah menjadi orang yang sangat kuat di tahap ke-8 alam bumi, dia tidak akan takut untuk buang air kecil dan segera melarikan diri? Kata Tetua Husnu. Nah, apa yang kamu katakan masuk akal? Jarda berpikir. Dia tidak berpikir bahwa Agam bisa tetap tenang. Ketika dia mendengar bahwa dia telah menembus peringkat ke-8, pilihan terbaik adalah melarikan diri. Meskipun hasilnya sama, membunuh seorang ahli alam bumi tingkat 7 jauh lebih menarik dibanding menakut-nakuti. Dan itu juga bisa membangunkan dunia. Jarda menyipitkan matanya dan berkata, Aku ingat dia punya saudara perempuan, kan? Pergi, tangkap saudara perempuannya sebagai sandera, dan biarkan dia tidak berani melarikan diri. Rencana bagus, aku akan melakukannya saat fajar. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Hari esoknya, Agam bangun suatu waktu. Ketika dia turun, dia menemukan bahwa kakaknya sudah berangkat kerja. Sarapan sudah disiapkan di atas meja. Agam menghubungi kakaknya, tetapi kakaknya sedang menelpon. Sepertinya kakakku sedang sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk menjawab telepon. Agam mendekati Harsa dan yang lainnya. Dia bertanya tentang pekerjaan kakaknya. Mereka tidak tahu tentang hal itu. Agam meminta mereka untuk pergi mencari Jamal. Dan yang lainnya bertanya pada mereka satu persatu. Bagaimanapun, mereka harus memberikan penjagaan terbaik kepada kakaknya dan tidak akan membiarkan kakaknya dianiaya di tempat kerja. Setelah sarapan, Agam mencuci piring. Saat itu, Michelle menelpon. Untuk apa dia menelpon? Agam berpikir sejenak dan menolak panggilan itu. Dia sudah memberi Michelle beberapa kesempatan. Karena dia telah berbalik melawannya beberapa kali, tidak perlu terus berkomunikasi satu sama lain. Setelah Agam menolak untuk menjawab panggilan itu, dia menelpon lagi sebelum dia meletakkan ponselnya. Dengan tidak sabar, Agam menjawab telepon dan berkata, Bicaralah. Kemarin itu salahku. Aku minta maaf padamu. Kata Michelle dengan tulus. Tidak perlu, kututup teleponnya. Kata Agam dengan samar. Jangan dulu. Michelle buru-buru menghentikannya dan memohon. Aku tahu kamu sangat membenciku. Aku pantas menerima apa yang kamu lakukan padaku. Tetapi keluarga Wijaya tidak bersalah. Tolong bantu mereka. Keluarga Wijaya? Ada apa? Agam mengerutkan keningnya. Jamal punya hubungan yang baik dengan keluarga Wijaya. Kalau Michelle melibatkan orang lain yang tidak bersalah, memang tidak boleh dia lakukan. Ketika dia bertemu Jamal di masa depan, dia tidak akan bisa membenarkannya. Kemarin kamu mempermalukan Jordan, dan dia mengerahkan sumber daya untuk memberi sanksi kepada keluarga Wijaya. Sekarang semua bisnis utama kami diblokir. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, ekonomi kami kehilangan lebih dari setengahnya. Ketika saatnya tiba, kita tidak membutuhkan keluarga Effendi, dan keluarga Wijaya kita juga akan digelapkan oleh keluarga lain. Kata Michelle dengan air mata berlinang. Agam mengerutkan kening dan berkata, Maksudmu, kamu ingin aku mengeluarkan uang untuk menghidupi keluarga Wijaya? Tidak, tidak, tidak. Aku sudah melakukan kesalahan padamu. Bagaimana mungkin aku masih menyusahkanmu? Jordan memberitahuku kalau kamu bersedia bersaing dengannya dalam keterampilan medis lagi. Dia akan melepaskan keluarga Wijaya kami. Bertanding lagi, Agam sangat terkejut. Apakah Jordan ini adalah seorang masokis? Dipermalukan sekali tidak cukup, tetapi malah datang untuk kedua kalinya. Ya, kalau dia kalah kali ini, dia akan benar-benar mematuhimu dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menjadi musuhmu. Kata Michelle dengan tergesa-gesa. Baiklah, ini yang terakhir kalinya. Melihat ketulusan Michelle dan demi Jamal, Agam setuju. Setelah Agam mendapatkan alamatnya dan membersihkan piring dan garpu, dia bergegas pergi. Di ujung lain telepon, Michelle menutup telepon, memegangi dadanya dengan ekspresi merendahkan. Menjijikan sekali, aku merasa ingin muntah.
Michelle menunjukkan sifat aslinya, tidak sedikit pun penampilan menyedihkan sebelumnya. Dia sangat membenci Agam, jika bukan karena Agam, dia tidak akan diusir dari rumah oleh lelaki tua itu. Dengan temperamennya yang keterlaluan, dia tidak akan menyerah pada Agam walaupun dia mati. Tujuan dia melakukan ini adalah untuk bekerja sama dengan Jordan untuk membuat Agam jatuh ke tempat kehancuran abadi. Michelle, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah ini, keluarga Wijaya kami akan menjadi sekutu kuat keluarga Effendi. Jordan duduk di seberangnya, mengayunkan gelas anggurnya dan tersenyum. Benarkah? Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada Tuan Jordan dulu. Michelle sangat gembira. Dari sudut pandangnya, manfaat merayu keluarga Effendi jauh lebih kuat daripada merayu Agam. Selama keluarga Effendi bekerja sama dengan keluarga Wijaya, dia akan menjadi kontributor terbesar. Tuan Jordan, aku tidak mengerti satu hal. Mengapa kamu memanggil Agam? Orang tidak berguna seperti dia tidak layak dibandingkan denganmu. Gumam Michelle. Aku punya rencana sendiri. Kamu akan tahu ketika saatnya tiba. Jordan tersenyum lembut, di dalam matanya tersirat sebuah pengkhianatan. Alasan mengapa dia menemukan Michelle adalah untuk meminta Michelle mengatur agar Agam datang. Salah satunya adalah menghapus rasa malu kemarin. Alasan kedua adalah untuk mengalihkan perhatian Agam agar dia bisa mengatur seseorang untuk berurusan dengan Kirana. Menghancurkan tanpa membunuh. Dia tidak hanya ingin menginjak-injak Agam, tetapi dia juga harus menginjak-injak semua orang di sekitarnya. Hanya dengan cara ini dia bisa memuaskan keinginan balas dendamnya. Agam tidak tahu bahwa dia telah dijebak. Kalaupun dia mengetahuinya, kamu tidak akan mengingatnya. Dia bahkan tidak takut pada keluarga Effendi, apalagi Jordan. Meskipun orang lain dengan hormat memanggil Jordan Kevin Junior. Di mata Agam, dia tidak berbeda dengan orang tidak berguna. Agam datang ke kedai teh. Begitu dia memasuki kedai teh, aku merasa suasananya tidak benar. Beberapa peminum teh di sekitar memandangnya dengan samar, dan ada suasana depresi di dalam dan di luar kedai teh, yang membuat suhu di dalam kedai teh sedikit turun. Agam menutup mata dan datang ke lantai 2 untuk mencari Michelle. Jordan duduk di seberang Michelle. Melihat sikap ramah keduanya, bukan berarti Michelle bilang bahwa mereka mencabik-cabik kulit mereka. Agam memperhatikan Niduen, tetapi tidak bilang apa-apa, dan duduk di pantatnya. Ada beberapa hal yang aku tidak mengerti saat telepon. Karena kamu di sini, aku akan menjelaskannya dengan jelas. Sikap Michelle benar-benar berbeda dari yang ditelepon. Dia tampak sombong dan berkata dengan nada dingin. Tuan Jordan punya banyak orang dan dia memutuskan untuk memberi kami kesempatan. Selama kamu mau meminta maaf, Tuan Jordan akan memaafkan kami.